Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Aprila Erlana dengan NIM C1K020059 dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 4 siklus kehidupan, yaitu siklus hidrologi, siklus fosfor, siklus karbon dan oksigen, dan siklus nitrogen. Yang pertama adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dari proses evaporasi. Proses evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Selanjutnya, proses transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi, suatu tahap penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Yang keempat, kondensasi, air yang telah menguap berubah menjadi awan. Yang kelima, adveksi. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau dikatakan awan di langit menyebar. Selanjutnya adalah proses presipitasi. Proses presipitasi merupakan proses perubahan uap air yang ada di awan berubah menjadi butiran air atau es berwujud peristiwa hujan. Yang ketujuh adalah runoff atau aliran permukaan. Artinya, air hujan yang telah turun akan bergerak mengalir di permukaan secara horizontal. Yang kedelapan, infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah bergerak secara vertikal. Selanjutnya adalah proses intersepsi. Intersepsi adalah air hujan yang telah turun akan bergerak di bagian pohon dari daun, ranting, batang, sampai akar dan masuk ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah proses perkolasi. Perkolasi ini merupakan pergerakan air di dalam tanah bergerak secara horizontal. Selanjutnya adalah siklus fosfor. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, hujan serta terjadinya pelapukan bisa mengakibatkan batuan mengeluarkan ion fosfat serta mineral lainnya yang kemudian fosfat anorganik tersebut selanjutnya akan diedarkan di air serta tanah. Kemudian, tumbuhan yang ada akan mengambil fosfat anorganik dari tanah. Selanjutnya, tumbuhan tersebut bisa diberikan atau hewan apa yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya, saat berada dalam tanaman maupun hewan, fosfat yang dijumpai akan dimasukkan ke dalam molekul organik, misalnya DNA. Sehingga saat hewan maupun tanaman tersebut mati, organisme tersebut akan meluruh sehingga fosfat akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Terjadinya mineralisasi yaitu suatu proses dalam pembentukannya yang mana fosfat tersebut berada di dalam tanah dengan jenis organik seperti fosfat yang sudah digunakan sebagai bentuk organik menjadi fosfor anorganik. Adanya perairan yang berujung ke laut. Fosfor yang ada di dalam tanah sangat mungkin untuk berakhir di perairan. Selanjutnya, fosfor tersebut bisa jadi dimasukkan dalam sedimen setiap hari. Selanjutnya adalah siklus karbon dan oksigen, meliputi 2 tahap, yaitu tahap fotosintesis dan respirasi.
Tumbuhan yang mengalami proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat. Dalam prosesnya akan menghasilkan karbohidrat yang memanfaatkan energi matahari untuk dapat mengubah karbon dioksida dan molekul air. Dalam proses terjadinya fotosintesis tersebut, energi dari radiasi matahari oleh adanya ikatan molekul karbon akan diubah menjadi energi kimia. Molekul karbon yang digunakan tersebut didapatkan dari gas CO2 yang terdapat di udara. Fotosintesis yang terjadi menghasilkan C6H12O6 atau senyawa glukosa. Tumbuhan akan memanfaatkan kembali 6 molekul karbon tersebut sehingga mendukung tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah proses respirasi. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami proses respirasi. Kebalikan dari proses fotosintesis pada tumbuhan adalah proses respirasi yang terjadi pada bagian stomata daun. Proses yang terjadi yaitu perubahan makanan menjadi sumber energi. Selain itu, stomata yang terdapat pada tumbuhan akan menyerap gas O2, oksigen, dan mengeluarkan gas CO2, karbon dioksida. Sedangkan pada manusia dan juga hewan yang mengalami proses respirasi merupakan suatu rangkaian proses dimulai dari oksigen yang dihirup, kemudian mengeluarkan uap air dan juga karbon dioksida, sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup. Yang terakhir adalah siklus nitrogen. Proses siklus nitrogen dimulai dari fiksasi nitrogen, suatu kejadian alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang mengubah nitrogen menjadi amonia disebut dengan proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen dibagi menjadi 3, yaitu fiksasi biologis, industri fiksasi nitrogen, bahan bakar fosil yang dibakar, dan proses lain-lain. Selanjutnya adalah proses asimilasi. Melalui absorpsi akar, tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat. Sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari makanannya, yaitu tanaman. Melalui rambut akar, ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Yang selanjutnya adalah amonifikasi. Bakteri beserta jamur memiliki peran penting untuk mengubah nitrogen organik yang terdapat pada tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bantuan bakteri yang berada di dalam tanah. Nitrifikasi. Bakteri yang terdapat di dalam tanah memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini, terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium dan mengubahnya menjadi nitrit. Selanjutnya, denitrifikasi, suatu proses reduksi nitrat menjadi suatu gas nitrogen kembali sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan adalah proses dari denitrifikasi. Oksidasi amonia anaerobik. Secara biologis, amonium dengan nitrat dikonversi secara langsung untuk membentuk elemen nitrogen. Proses tersebut dapat membentuk berbagai macam jenis dari konversi nitrogen yang unsurnya juga terdapat di lautan.